Coba jujur, kapan terakhir kali Anda isi bensin full tank dan merasa, kok makin mahal ya? Atau pas ke pasar, harga cabai dan minyak goreng naik seperti harga saham. Kita semua merasakannya, kenaikan yang terasa tidak wajar. Tapi, pernah kepikiran nggak kenapa harga bawang di Jakarta bisa ditentukan oleh drama politik di Ukraina atau ketegangan di Selat Taiwan? Ini bukan mistis. Ini adalah realita ekonomi global yang brutal. Dan hari ini, di Modal Pikir, kita bedah tuntas nasib dompet kita yang sedang diintai oleh drama geopolitik global. Siapkan kopi Anda, karena ini akan jadi deep dive yang menentukan. Poin 1. Rantai pasok global. Efek domino yang tak terlihat. Mari kita analogikan rantai pasok global itu seperti jalan tol raksasa yang menghubungkan seluruh dunia. Di jalan tol ini, setiap barang yang kita pakai, dari smartphone sampai mie instan, punya jadwal pengiriman yang ketat. Semua berjalan lancar, asalkan tidak ada kecelakaan besar. Nah, konflik geopolitik itu adalah kecelakaan masif yang terjadi di tengah jalan tol, yang dampaknya terasa sampai ribuan kilometer jauhnya. Ambil contoh paling nyata, perang Rusia dan Ukraina. Kedua negara ini adalah lumbung pangan dunia. Mereka menguasai sekitar 30% perdagangan gandum global dan 75% minyak bunga matahari. Begitu perang pecah, suplai gandum dari sana terhenti atau tersendat. Ini yang terjadi. Pabrik-pabrik di Indonesia yang memproduksi mie instan, roti, atau pakan ternak, tiba-tiba harus berebut gandum dari pemasok lain seperti Australia atau Amerika. Karena permintaan naik drastis sementara suplai global terbatas, harga gandum dunia langsung melonjak. Kenaikan harga gandum ini diteruskan ke konsumen. Alhasil, harga sebungkus mie instan yang Anda beli di warung ikut naik. Perhatikan angkanya. Menurut data PBB, setelah konflik memanas di awal tahun 2022, harga pangan global sempat menyentuh rekor tertinggi, naik hampir 13% hanya dalam sebulan. Angka ini adalah refleksi langsung dari kegagalan rantai pasok. Jadi, saat harga mie instan naik, itu bukan karena pedagangnya jahat, tapi karena ada kecelakaan di jalan tol global yang bernama geopolitik. Poin 2. Biaya energi. Pajak tak terlihat dari perang. Faktor kedua yang sering kita lupakan adalah biaya energi. Energi, terutama minyak dan gas, adalah darah dalam tubuh perekonomian. Segala sesuatu yang bergerak, dari truk pengangkut sayur sampai kapal kontainer yang membawa komponen smartphone, semuanya butuh energi. Saat terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, atau saat negara-negara OPEC Plus memutuskan untuk memotong produksi, harga minyak dunia langsung melonjak. Ini bukan hanya membuat harga bensin di SPBU mahal, tapi menciptakan pajak tak terlihat pada hampir semua barang. Bayangkan proses pembuatan dan distribusi satu botol air mineral. 1. Pabrik butuh listrik dari gas atau batu bara untuk memproses botol plastik dan mengisi air. 2. Truk butuh solar untuk mengangkut botol itu dari pabrik ke gudang. 3. Distributor butuh bensin untuk mengirimkannya ke minimarket terdekat. Setiap mata rantai ini, mulai dari produksi sampai distribusi, menanggung biaya energi yang lebih tinggi. Kenaikan biaya ini diakumulasi, dan akhirnya, siapa yang membayar semua kenaikan itu? Kita, sebagai konsumen di kasir minimarket. Ini diperparah lagi oleh isu keamanan maritim. Misalnya, ketegangan di Laut Merah atau Selat Hormuz memaksa kapal-kapal kargo mengambil rute yang jauh lebih panjang, menghindari wilayah konflik. Rute yang lebih jauh berarti waktu pengiriman lebih lama, dan yang paling penting, biaya bahan bakar kapal menjadi jauh lebih besar. Secara ekonomi, itu artinya biaya kirim kontainer melonjak, dan biaya kirim itu pasti dibebankan ke harga akhir barang. Geopolitik secara harfiah menaikkan ongkos kirim ke dompet kita. Poin 3. Peran Raja Dolar AS. Mengapa rupiah selalu tertekan?
Ketika dunia dilanda ketidakpastian dan ketegangan politik, semua investor dan negara mencari satu hal, aset paling aman. Dan hingga saat ini, aset paling aman di mata dunia adalah US dollar, beserta surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Ini yang kita sebut sebagai flight to safety. Saat tensi geopolitik tinggi, semua orang panik dan buru-buru menukar mata uang lokal mereka, termasuk rupiah, menjadi dolar. Permintaan dolar melonjak tajam, otomatis membuat nilai dolar menguat terhadap rupiah. Sekarang, mari kita lihat dampaknya ke dompet kita. Indonesia, meskipun kaya sumber daya alam, masih sangat bergantung pada impor untuk banyak hal krusial, mulai dari mesin-mesin pabrik, bahan baku obat, hingga chip dan komponen gadget yang kita gunakan. Semua transaksi impor ini hampir selalu dibayar menggunakan dolar. Ketika rupiah melemah, misalnya dari 14.500 menjadi 16.000 rupiah per 1 dolar Amerika, otomatis harga barang-barang impor itu dalam mata uang rupiah menjadi jauh lebih mahal. Produsen tidak punya pilihan selain menaikkan harga jual produk akhir. Handphone baru Anda, suku cadang motor Anda, bahkan obat-obatan di apotek, semuanya menjadi korban langsung dari penguatan dolar akibat drama geopolitik. Jadi, ketika kita mendengar berita ketegangan di luar negeri, respon pasar yang paling cepat adalah penguatan dolar. Dan penguatan dolar adalah mimpi buruk bagi daya beli rupiah kita. Kesimpulan, cara kita bertahan di drama global. Geopolitik bukan lagi sekadar berita politik di halaman depan koran, tapi sudah menjadi faktor penentu harga di pasar sayur, pom bensin, dan toko elektronik. Pasar global tertekan, dan dompet kita yang menanggung bebannya. Lantas, sebagai orang awam yang ingin cerdas mengelola keuangan, apa pelajaran yang bisa kita ambil? 1. Pahami bahwa inflasi yang Anda rasakan bukan semata-mata salah pemerintah lokal. Itu adalah imbas dari koneksi global yang tak terhindarkan. 2. Karena harga barang sulit diprediksi dan cenderung naik, Anda harus mulai berinvestasi pada aset yang bisa menjadi pagar terhadap inflasi dan pelemahan mata uang. Ini bisa berupa aset real seperti properti atau aset finansial yang berbasis dolar seperti saham global atau obligasi. Tujuannya sederhana, jangan biarkan uang Anda diam saja, sementara biaya hidup Anda terus merangkak naik karena ulah drama politik di belahan dunia lain. Dompet Anda, nasib Anda, ditentukan oleh seberapa besar pemahaman Anda terhadap dinamika global ini. Kalau Anda tidak mengerti, Anda akan terus-terusan jadi korban. Tapi kalau Anda mengerti, Anda bisa bersiap. Jika deep dive ini membuka mata Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar Modal Pikir bisa terus menyajikan konten yang mencerahkan nasib dompet kita. Tulis di kolom komentar apa barang yang harganya paling naik drastis di lingkungan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.